Kerajaan Tarumanagara. Hingga sekarang, secara formal, masa awal sejarah wilayah Jawa Barat dimulai dari Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan ini sudah diketahui berkembang pada pertengahan abad ke-5 Masehi, karena pada waktu itu, rajanya telah mengumumkan eksistensi Kerajaan Tarumanagara secara tertulis. Ternyata, Kerajaan Tarumanagara tergolong kerajaan tertua di Indonesia, sesudah Kerajaan Kutai yang berlokasi di Kalimantan Timur. Berdasarkan peninggalan-peninggalannya, yaitu 8 buah prasasti, 2 buah arca Wisinu Cibuaya, berita Cina, dan berita India, dapat diketahui bahwa kerajaan itu bernama Tarumanagara. Dan raja-raja yang pernah memegang pemerintahan di situ, antara lain 3 orang yang bernama Raja Dirajaguru, Rajarsi, dan Purnawarman. Pada masa itu kebudayaan India yang bercorak Hindu telah memasuki wilayah ini, seperti tampak dari bahasa dan huruf yang digunakan untuk menuliskan prasasti-prasasti itu, yakni bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut dilahirkan dan berkembang di India, serta menjadi penunjang kebudayaan Hindu. Pada pertengahan abad ke-4 Masehi, bahasa Sanskerta bangkit lagi di India, setelah terdesak oleh bahasa Pali yang menjadi penunjang agama Buddha, berkat munculnya Kekaisaran Gupta yang didirikan oleh Samudragupta, yang memerintah tahun 330 sampai 375 Masehi. Zaman ini disebut sebagai zaman klasik, atau zaman Hindu baru di India. Selain itu, agama Hindu telah dianut oleh penduduk Tarumanagara, paling tidak oleh lapisan atas masyarakat. Agama yang berlaku di Tarumanagara adalah agama Hindu aliran Wisinu yang memperlihatkan anasir kepercayaan Weda, dan anasir pemujaan kepada Dewa Mitra Surya. Di India, Dewa Mitra Surya dipandang sebagai Dewa Matahari, Dewa Perang, dan Dewa Pelindung. Sesungguhnya agama yang dianut oleh masyarakat Tarumanagara bukan hanya agama Hindu, tetapi dianut juga agama Buddha dan agama yang disebut agama kotor, seperti diberitakan oleh pendeta Buddha dari Cina, Fa Xian, pada tahun 414 Masehi. Penganut agama Buddha jumlahnya sedikit sekali, yang banyak penganutnya ialah agama kotor, karena dianut rakyat banyak. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan agama kotor itu, tetapi kiranya yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agama tersebut ialah kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang yang telah hidup di Jawa Barat sejak masa prasejarah. Pada masa itu penduduk Tarumanagara telah mempunyai mata pencaharian yang cukup banyak variasinya, terdiri atas perburuan, peternakan, pertanian, perikanan, pelayanan, perdagangan, dan pertambangan. Perburuan bukan hanya dilakukan terhadap binatang yang dagingnya dapat dimakan, tetapi juga terhadap binatang yang memiliki bagian tubuh yang dapat diperdagangkan. Dalam hal ini, ialah badak yang dapat diambil culanya, dan gajah yang dapat diambil gadingnya. Kula badak dan gading gajah merupakan barang dagangan yang laku pada masa itu dan diekspor dari Tarumanagara.
Kulit penyu juga merupakan barang dagangan yang digemari oleh saudagar-saudagar dari Cina dan dihasilkan di sini. Produksi kulit penyu yang banyak tentu hasil dari kegiatan perikanan. Kegiatan perdagangan pada masa itu, kiranya terdiri atas perdagangan antar kelompok masyarakat dalam kerajaan Tarumanagara, perdagangan antar pulau di wilayah Indonesia dan perdagangan dengan dunia luar. Perdagangan dengan dunia luar yang cukup intensif ialah dengan negeri-negeri di India dan Cina. Komunikasi dengan pulau-pulau lain di Indonesia dan dunia luar dilakukan dengan perahu lewat laut. Karena itu, pelayaran merupakan bidang kegiatan penting pada masa itu. Adanya upacara yang menggunakan 1000 ekor sapi sebagai hadiah, mungkin merupakan petunjuk bahwa usaha peternakan telah dilakukan waktu itu. Pada prasejarah pun usaha peternakan telah dikenal oleh masyarakat. Pembuatan saluran air yang disebutkan pada prasasti Tugu dan penemuan alat pertanian yang diperkirakan berasal dari masa ini, merupakan petunjuk bahwa masyarakat pada masa itu telah mengusahakan pertanian. Tidak jelas apakah pada masa itu pertanian dikerjakan dalam bentuk perladangan atau persawahan. Yang jelas adalah bahwa padi merupakan tanaman utama dalam kegiatan pertanian dan nasi merupakan makanan pokok penduduk waktu itu. Usaha pertambangan terbukti dari berita Cina, yang mengatakan bahwa dari negeri ini didapat emas dan perak, serta ditemukan benda terbuat dari perunggu. Penemuan pecahan-pecahan tembikar buatan Cina, menunjukkan barang dagangan yang didatangkan dari luar. Karena itu, masyarakat Tarumanagara terdiri atas petani, pemburu, peternak, pelaut, pedagang, dan penangkap ikan. Ditinjau dari segi budaya, masyarakat Tarumanagara dapat diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu golongan masyarakat yang berbudaya Hindu dan golongan masyarakat yang berbudaya asli. Karena penyebaran kebudayaan India pada masa itu baru dalam tahap permulaan, agaknya kebudayaan tersebut baru memasuki lingkungan istana saja. Oleh sebab itu, golongan masyarakat berbudaya Hindu pun kiranya terbatas pada kalangan istana saja. Adapun golongan masyarakat berbudaya asli, meliputi bagian terbesar masyarakat Tarumanagara, yaitu rakyat biasa. Meskipun bahasa Sanskerta digunakan dalam penulisan prasasti, tetapi tidak berarti bahwa bahasa yang digunakan dalam komunikasi masyarakat sehari-hari juga bahasa Sanskerta. Di India pun bahasa Sanskerta adalah bahasa bagi kalangan Brahmana. Bahasa sehari-hari yang digunakan penduduk Sumatera dan Jawa, menurut berita Cina, adalah bahasa Kunlun. Agaknya, bahasa Kunlun itu ialah bahasa penduduk setempat yang bercampur dengan bahasa Sanskerta. Penemuan dua buah arca Wisinu dari Cibuaya menunjukkan kegiatan atau perhatian masyarakat Tarumanagara terhadap kesenian, khususnya seni patung. Mungkin arca itu didatangkan dari luar sebagai barang dagangan, mungkin pula dibuat di tempat itu. Yang jelas bahwa dua arca itu mewakili dua gaya seni patung India yang berbeda. Eksistensi Tarumanagara sebagai kerajaan jelas nyata, karena Kaisar Cina mengakui kehadiran kerajaan Tarumanagara itu, baik melalui penerimaan utusan Tarumanagara ke Cina, maupun utusan Cina ke Tarumanagara.
Dengan kata lain, pada waktu itu telah terjalin hubungan diplomatik antara Tarumanagara dengan Cina, tentu dengan India juga. Atas dasar lokasi penemuan peninggalannya, dapat diidentifikasi bahwa kerajaan Tarumanagara meliputi wilayah bagian barat Jawa Barat, mungkin batasnya Sungai Citarum. Ibu kotanya kemungkinan besar terletak di sekitar Tugu, Jakarta Timur. Sangat mungkin eksistensi kerajaan Tarumanagara berakhir sekitar akhir abad ke-7 Masehi, karena berita Cina terakhir yang menyebutkan Tarumanagara bertiti mangsa tahun 666 dan 669, begitu juga Arca Wisnu Cibuaya diperkirakan dari sekitar masa itu. Kerajaan Galuh dan Sunda. Suatu hal yang menarik perhatian ialah mengenai perbedaan lokasi penemuan peninggalan kerajaan Tarumanagara dengan kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda yang bertalian dengan ibu kota kerajaan. Jika pusat kekuasaan kerajaan Tarumanagara berada di daerah pesisir, tetapi dua kerajaan tersebut terakhir berpusat di daerah pedalaman, yaitu di Bojonggaluh dan Kawali bagi kerajaan Galuh, dan Pakuan Pajajaran bagi kerajaan Sunda. Mengenai Bojonggaluh, Kawali, dan Pakuan Pajajaran menjadi ibu kota dua kerajaan tersebut di atas, dibahas oleh Pleiad, Purbacaraka, Suhamir, Amir Sutaarga, dan Saleh Danasasmita. Berdasarkan prasasti Geger Ganjuang, di Galunggung pun terdapat semacam pusat pemerintahan. Eksistensi kerajaan Galuh diumumkan dalam sumber sejarah primer pada abad ke-14 Masehi. Pengumuman itu tertera dalam beberapa buah prasasti Kawali. Sedangkan kehadiran kerajaan Sunda diungkapkan untuk pertama kalinya dalam prasasti Cibadak pada tahun 1030 Masehi. Kemudian dalam prasasti Batu Tulis pada tahun 1533 Masehi. Hal itu tidak berarti bahwa lahirnya kedua kerajaan tersebut pada waktu itu, melainkan kelahirannya terjadi sebelum waktu itu, bahkan jauh sebelumnya. Menurut sumber sekunder, Carita Parahyangan, yang dapat dipercayai kebenarannya dan diperkuat oleh sumber primer, Prasasti Canggal, ternyata kerajaan Galuh sudah tumbuh pada abad ke-8 Masehi, karena berkaitan dengan tokoh Raja Sanjaya yang hidup sekitar tahun 732 Masehi. Begitu pula berdasarkan sumber yang sama dan fragmen Carita Parahyangan, atau Kropak 406, kerajaan Sunda sudah hadir pada abad ke-8 Masehi, dengan pemegang pemerintahannya ialah Maharaja Tarusbawa, yang menjadi mertua Sanjaya. Kedua kerajaan tersebut hidup terus melalui gelombang naik dan gelombang turun sampai dengan abad ke-16 Masehi. Ada kalanya kedua kerajaan itu masing-masing berdiri sendiri dengan batas wilayah Sungai Citarum, tetapi kala lain keduanya bergabung dan berada di bawah pemerintahan seorang raja. Sanjaya dan Sri Baduga Maharaja pernah menduduki tahta dengan menguasai kedua kerajaan itu berkat hubungan pernikahan. Pernah pula salah satu kerajaan lebih menonjol daripada kerajaan lain. Misalnya, pada masa Prabu Niskala Wastu Kancana memerintah di Galuh,
ia menjadi raja yang besar yang melebihi kebesaran kerajaan Sunda. Namun pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa di Sunda, kerajaan Sunda lah yang menonjol dan kerajaan Galuh mengalami kemunduran. Antara kedua kerajaan itu selalu terjalin hubungan, terutama karena disambungkan oleh hubungan kekeluargaan, lewat pernikahan. Namun demikian antara keduanya terjadi pula ketegangan hubungan, bahkan sampai tingkat permusuhan. Ibu kota kerajaan mengalami beberapa kali perpindahan, yaitu Bojonggaluh, Kawali, Saunggalah, Pakuan Pajajaran. Tahun 1579 dipandang sebagai waktu runtuhnya kedua kerajaan itu, akibat diserang oleh pasukan dari Banten. Sejak itu pusat kekuasaan beralih lagi dari daerah pedalaman ke daerah pesisir, dengan pusatnya Cirebon dan Banten. Penemuan Candi Cangkuang di Leles Garut, menimbulkan tafsiran di sekitar tempat itu pernah ada pusat kehidupan, atau kekuasaan Hindu berdampingan dengan kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Candi Cangkuang diperkirakan berasal dari zaman abad ke-8 atau 9 Masehi. Pada masa kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda, corak kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan terhadap ajaran leluhur. Keseluruhan ajaran agama dan etika kehidupan itu dinamai Sang Hyang Siksa, atau Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ajaran hidup yang ditujukan bagi pendidikan anak-anak diungkapkan dalam Sewaka Dharma, dan bagi para calon pemimpin negara atau masyarakat dalam naskah dari Galunggung. Berdasarkan isi ajaran-ajaran tersebut, pada masa ini tampaknya bukan ajaran agama Hindu dan agama Buddha, yang telah masuk sejak masa kerajaan Tarumanagara, makin mendominasi. Kehidupan beragama masyarakat Sunda, melainkan ajaran kedua agama tersebut diserap dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan keyakinan beragama orang Sunda. Dengan kata lain, telah terjadi sinkretisme dalam keyakinan beragama dan etika hidup orang Sunda. Beralihnya pusat kekuasaan dari pesisir ke pedalaman sejak abad ke-8 Masehi, mungkin disebabkan oleh adanya ancaman, langsung atau tidak langsung, dari luar yang datang dari laut. Dalam hal ini mula-mula dari kerajaan Sriwijaya, kemudian dari kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Selanjutnya, pemindahan kembali pusat kekuasaan dari pedalaman ke pesisir pada masa Cirebon dan Banten yang Islam, kiranya disebabkan oleh hilangnya ancaman itu, dan tarikan kepentingan perdagangan bersama-sama saudagar Muslim.